Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPA 2. Saya Galuh Jendro Zidin, absen 10. Saya Hasimen Muhammad Afla, absen 11. Saya Ngepradita, absen 12. Saya Jeffrey Saifuddin, absen 13. Saya Jessica Wayunia, absen 14. Saya Maharani Dwi Agustina, absen 15. Saya Mariwati Julianda, absen 16. Saya Muhammad Triangga Eka Pramona, absen 17. Saya Muhammad Ili Kurniawan, absen 18. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mawaris. Selamat menyaksikan. Kitab dasar hukum mawaris 1. Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan. Salah satunya adalah Quran surat An-Nisa ayat 7. 2. As-Sunnah. Contoh, hadis dari Ibnu Mas'ud. 2. Hadis dari Abdullah bin Amr. Berdasarkan kedua hadis atas, maka mempelajari ilmu farid adalah fardu kifayah. Artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu farid dengan segala kesungguhan. 3. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian waris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih jadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris, pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Ilmu mawaris dan hikmahnya. Pengertian mawaris secara etimologis, kata mawaris berasal dari al-mirats yang artinya berpindahnya sesuatu milik seseorang ke orang lainnya atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Sementara bisa kita lihat dari segi istilah, al-mirats adalah proses perpindahan kependudukan hak orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hak di sini dapat berupa apa saja, mulai dari harta, tanah, perhiasan, dan lain sebagainya. Pengertian mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Pada umumnya, sistem pengetahuan ini juga disebut dengan istilah faraid. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya ketika sudah ada orang yang menekuni dan memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi pihak lainnya. Hikmah ilmu mawaris yang pertama adalah dapat menghindarkan umat muslim dari terjadinya persengketaan dalam keluarga yang disebabkan oleh masalah pembagian harta warisan. Yang kedua adalah dapat mewujudkan atau menciptakan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjunjung tinggi hukum Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena ditinggalkan anggota keluarganya. Dan yang kelima adalah dapat menghindarkan umat muslim dari timbulnya fitnah. Sebab salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak benar. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. B. Kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Sebab berhak dan tidak berhak mendapatkan warisan. Islam telah mengatur tentang orang yang berhak dan tidak berhak mendapatkan warisan. Warisan adalah harta yang ditinggal oleh orang yang telah meninggal untuk dibagikan kepada ahli waris. Berkaitan dengan pembagian warisan, tidak semua orang yang ada di sekitar pewaris yang telah meninggal dunia mendapatkan bagian dari harta yang diwariskan. Berikut penjelasan mengenai penyebab seorang berhak dan tidak berhak mendapatkan warisan. Penyebab seorang berhak mendapat warisan.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang berhak mendapatkan warisan adalah sebagai berikut. Karena hubungan keturunan atau kekeluargaan. Ketika seseorang memiliki hubungan keluarga dan pewaris, tidak memandang laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, semua menerima warisan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seperti ayah, ibu, dan anak. Kedua, karena hubungan pernikahan. Pernikahan yang sah menimbulkan adanya saling mewarisi antara suami istri selama pernikahan tersebut tetap utuh. Ketiga, karena hubungan pembebasan budak. Hubungan kekeluargaan yang timbul karena memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak. Hubungan yang timbul ini dapat menyebabkan saling mewarisi warisan. Nomor 4, karena hubungan agama atau sesama muslim. Jika orang Islam meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, warisannya diserahkan ke Baitul Mal kas umat Islam untuk kepentingan kaum muslimin. Kedua, penyebab seseorang tidak berhak mendapatkan warisan. Adanya hubungan keturunan atau kekeluargaan tidak menjamin seseorang berhak mendapatkan warisan, karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang yang memiliki hubungan kekeluargaan tidak berhak mendapatkan warisan. Adapun beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. Murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Orang yang murtad sama saja telah berbeda agama. Orang yang telah murtad tidak boleh diberi bagian atau tidak berhak mendapatkan bagian dari harta pusaka keluarganya yang masih beragama Islam, begitu pula sebaliknya. 2. Berbeda agama. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang muslim, begitu pula sebaliknya. Budak atau hamba sahaya. Budak atau hamba sahaya yang ditinggal mati, ahli warisnya tidak mendapat harta peninggalan. Pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya dan dengan tujuan untuk mendapatkan warisan tidak berhak mendapatkan bagian warisan dari orang yang dibunuhnya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ahli waris. Ahli waris dalam Islam dikelompokkan menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Berikut penjabarannya. Yang pertama, ahli waris laki-laki. Ahli waris dari pihak laki-laki seluruhnya ada 15 orang. Jika ke-15 orang tersebut ada semua, maka yang mendapat warisan hanya 3, yaitu anak laki-laki, bapak, dan suami. Adapun 15 orang tersebut adalah sebagai berikut. A. Anak laki-laki. B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. C. Bapak. D. Kakek dari bapak dan seterusnya. E. Saudara laki-laki sekandung. F. Saudara laki-laki sebapak. B. Saudara laki-laki seibu. H. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. I. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. J. Paman yang sekandung dengan bapak. K. Paman yang sebapak dengan bapak. L. Anak laki-laki paman yang sekandung. M. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. N. Suami. O. Laki-laki yang memerdekakan mayat atau pewaris. Yang kedua, ahli waris perempuan. Ahli waris dari pihak perempuan seluruhnya ada 10 orang. Jika ke-10 orang tersebut ada semua, maka yang mendapat warisan hanya 5 orang, yaitu istri, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu, ibu, dan saudara perempuan sekandung. Adapun 10 orang tersebut adalah sebagai berikut. A. Anak perempuan. B. Cucu perempuan dari anak laki-laki. C. Ibu. D. Ibu dari bapak atau nenek. E. Ibu dari ibu atau nenek. F. Saudara perempuan sekandung. G. Saudara perempuan sebapak. H. Saudara perempuan seibu. I. Istri. J. Perempuan yang memerdekakan mayat atau pewaris. Jika 25 orang ahli waris, dalam artian 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan, semuanya ada, maka yang berhak menerima warisan hanya 5 orang, yaitu yang pertama ibu, yang kedua bapak, yang ketiga anak laki-laki, yang keempat anak perempuan, dan yang kelima atau yang terakhir suami atau istri. Sekian dari saya, terima kasih. Materi ketentuan bagian ahli waris. Bagi ahli waris, warisan merupakan harta yang berhak untuk dimiliki. Namun harta yang berhak dimiliki tersebut terbatas besarannya, karena harus dibagi dengan ahli waris lain sesuai ketentuan dalam Islam. Berikut penjelasan mengenai kadar atau ketentuan perolehan bagian warisan. 1. Zawil furud. Zawil furud merupakan bagian ahli waris yang telah ditemukan dalam Al-Quran. Zawil furud terbagi menjadi 6 sebagai berikut. A. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. 1. 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. 2. 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak perempuan tidak ada. 3. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seibu sebapak. 4. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. B. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. 1 anak perempuan tunggal
2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 3 saudara perempuan tunggal seibu dan sebapak, 4 saudara perempuan tunggal yang sebapak, 5 suami apabila pewaris tidak meninggalkan anak cucu laki-laki atau perempuan. C. Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga. 1. Ibu apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang saudara laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak atau seibu. 2 orang saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. D. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat. 1. Suami apabila istrinya meninggal dunia mempunyai anak atau cucu. 2. Istri apabila suami tidak meninggalkan anak atau cucu. E. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam. 1. Bapak atau kakek apabila ada anak atau cucu. 2. Ibu apabila ada anak atau cucu atau ada 2 orang saudara. 3. Nenek apabila tidak ada ibu. 4. Seorang saudara ibu atau laki-laki atau perempuan. Cucu perempuan atau seorang atau lebih apabila ada seorang anak perempuan, tetapi apabila anak perempuannya lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa. F. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdelapan. Istri apabila suami meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Dalil naklihnya surat An-Nisa ayat 12. Yang kedua, asabah. Asabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak tentu. Asabah mempunyai 3 kemungkinan dalam menerima bagian warisan, yaitu A. Menerima seluruh warisan apabila tidak ada sawil furud. B. Menerima sisa warisan setelah diambil sawil furud. C. Tidak menerima warisan sama sekali karena habis diambil sawil furud. Asabah terbagi menjadi 3 sebagai berikut. A. Asabah binafsihi adalah warisan yang menjadi asabah secara otomatis, bukan karena ditarik sawil furud. Asabah binafsihi ada 13 orang, yaitu 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, 3 bapak, 4 kakek dan seterusnya ke atas, 5 saudara laki-laki seibu dan sebapak, 6 saudara laki-laki sebapak, 7 anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 9 paman yang seibu sebapak dengan bapak, 10 paman yang sebapak dengan bapak, 11 anak laki-laki paman yang seibu dan sebapak dengan bapak, 12 anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, 13 laki-laki yang memerdekakan pewaris ketika masih muda. B. Asabah bigairihi adalah ahli waris yang menjadi asabah sebab ditarik oleh ahli waris tertentu dari asabah binafsihi. Adapun yang termasuk asabah bikhairihi yaitu 1 anak perempuan apabila bersama anak laki-laki, 2 cucu perempuan apabila bersama cucu laki-laki, 3 saudara perempuan kandung apabila bersama saudara laki-laki kandung, 4 saudara perempuan seayah apabila bersama saudara laki-laki seayah. C. Asabah ma'al gairihi. Asabah ma'al gairihi adalah ahli waris yang menjadi asabah karena bersama-sama ahli waris lain yang tertentu dari sawil furud. Adapun yang termasuk asabah ma'al gairihi yaitu 1 saudara perempuan kandung apabila bersama seorang atau lebih anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, 2 saudara perempuan seayah apabila bersama seorang atau lebih anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, hijab. Hijab berarti penghalang, yaitu ahli waris yang akan kehilangan haknya atas warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak. Hijab terbagi menjadi 3 sebagai berikut. 1. Hijab nuksan, yaitu ahli waris yang menghalang-halangi ahli waris lain sehingga bagian ahli waris lain berkurang dari semestinya. B. Hijab firman, yaitu ahli waris yang menghalang-halangi ahli waris lain sehingga ahli waris lain tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali. Contohnya adalah kakek terhalang oleh ayah atau cucunya. C. Mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang sebab dia lebih jauh hubungannya. Contohnya adalah kakek mahjub oleh ayah. Kewajiban sebelum pembagian harta waris. Warisan akan dibagikan kepada ahli waris apabila kewajiban pewaris atau tanggungan pewaris telah diselesaikan kewajibannya. Berikut beberapa tanggungan pewaris yang dimaksud tersebut. 1. Biaya pengurusan jenazah.
Biaya pengurusan jenazah diambil dari harta yang ditinggalkan mayat, seperti membeli kain, menyewa ambulans, dan biaya pemakaman. Bahkan juga termasuk biaya perawatan waktu sakit. 2. Utang. Jika pewaris meninggalkan hutang, hendaknya utangnya dilunasi dengan harta peninggalannya. 3. Wasiat. Wasiat adalah pesan pewaris sebelum meninggal agar sebagian harta peninggalannya diinfakkan untuk kepentingan agama atau sosial. Wasiat tersebut harus dipenuhi oleh ahli warisnya. 4. Zakat. Apabila warisan sudah mencapai nisab tetapi belum dizakati oleh pewaris, maka warisan tersebut harus dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Tentang mawaris. Aturan mengenai warisan di Indonesia dijelaskan dan diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut memuat tentang hak orang Islam mengenai perkara warisan dan peranan peradilan agama dalam penetapan warisan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Bab 3 Pasal 49 ditegaskan bahwa peradilan agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, dan sedekah berdasarkan hukum Islam. Bidang kewarisan ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai kewarisan yang berlaku. Bidang kewarisan diatur dalam pasal 49 ayat 3 yang telah memuat tentang peranan peradilan agama dalam penerapan warisan, diantaranya sebagai berikut. 1. Menentukan para ahli waris. 2. Menentukan harta peninggalannya. 3. Menentukan bagian masing-masing ahli waris. 4. Melaksanakan pembagian warisan. Penghitungan harta warisan. Pak Daud meninggal dunia meninggalkan warisan berupa uang sebesar 72 juta. Sedangkan ahli warisnya adalah ibu, bapak, seorang istri, dan seorang anak laki-laki. Tentukanlah bagian masing-masing ahli waris tersebut. Dari soal tersebut, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Asbabul furudnya, ibu mendapatkan 1/6 bagian dari harta, bapak mendapat 1/6 bagian dari harta, istri mendapat 1/6 bagian dari harta. Asabah, anak laki-laki, KPT-nya asal masalahnya sama dengan 24. Bagian ibu 1/6 kali 24 sama dengan 4 bagian. Bagian bapak juga sama, 4 bagian. Untuk bagian istri 1/8 kali 24 sama dengan 3 bagian. Anak laki-laki 24 dikurangi 11 sama dengan 13 bagian. Jadi jumlahnya ada 24 bagian. Untuk bagian ibu maka harus dikalikan dengan jumlah hartanya. 72 juta dikali 4 dibagi 24 sama dengan 12 juta. Untuk bagian bapak sama 12 juta. Bagian istri 72 juta dikali 3 dibagi 24 sama dengan 9 juta. Untuk bagian anak laki-laki 72 juta dikali 13 dibagi 24 sama dengan 39 juta. Jadi jumlah total keseluruhan harta warisan ini 72 juta. Manfaat hukum waris Islam. 1. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana keluarga yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Syariah itu sendiri diturunkan untuk kebaikan Islam dan memberi jalan keluar yang paling sesuai dengan karakter dan watak masing-masing manusia. Syariah menjadi hukum tertinggi yang harus ditaati dan diterima dengan ikhlas. 2. Menciptakan keadilan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam praktiknya selalu saja muncul pertentangan yang bersumber dari akal pikiran. 3. Peduli kepada orang lain sebagai jaminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Melaksanakan 10 asas dalam hukum waris Islam, yaitu asas ketulusan, asas penghambaan diri, asas hak keadilan,
asas hak dasar, asas ijbari atau keharusan atau kewajiban, asas bilateral, dan asas Menerapkan perilaku mulia. 1. Meyakini bahwa hukum waris merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang paling lengkap dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi. 2. Hukum untuk mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Karena itu setiap muslim harus ada yang mempelajarinya. 3. Meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin. Karena Islam merintahkan berikanlah sesuatu hak kepada orang yang memiliki hak itu. 4. Seseorang sebelum meninggal sebaiknya berwasiat, yaitu pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya disampaikan kepada orang yang tertentu atau tujuan lain yang harus dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal. 5. Ayat-ayat Al-Quran dalam menjelaskan pembagian harta kepada ahli waris menetapkan urutan kewajiban secara sistematis dijelaskan atas jauh dekatnya seseorang kepada si mayit yang menyediakan harta warisan. Oleh karena itu, dalam menentukan ahli waris harus sesuai ketetapan hukum waris, yaitu dimulai dari anak-anak yang dikategorikan sebagai keturunan langsung, kemudian kedua orang tua mayit atau leluhur, dan terakhir kepada saudara-saudara yang dikelompokkan sisi, ditambah dengan suami atau istri dari yang meninggal. Dan yang terakhir, 6. Berhukum dengan hukum waris Islam merupakan suatu kewajiban karena setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan dari ahli waris, berhak memiliki harta benda hasil peninggalan sesuai ketentuan syariat Islam secara adil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.